Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Safitri dengan NPM 212171011 dari kelas B mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perjuangan dan pemikiran pendidikan R.A. Kartini untuk perempuan Indonesia. Pendidikan bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang sangat penting, karena pendidikan mampu mengangkat derajat, harkat, dan martabat bangsa Indonesia. Dan pendidikan juga tidak terbatas pada gender saja, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Suatu bangsa tidak akan maju apabila kaum wanitanya tidak berpendidikan. Perempuan bukanlah sosok yang akan menjadi saingan bagi kaum laki-laki, tetapi mereka adalah pendukung yang akan bekerja sama dalam membangun sebuah bangsa yang besar. Menurut R.A. Kartini, dengan adanya pendidikan, maka kita dapat membuat peradaban bangsa Indonesia yang lebih maju. Oleh karena itu, ia telah banyak menyampaikan kepada para sahabat-sahabat penanya mengenai pemikiran pendidikan perempuan di Indonesia melalui surat-suratnya. Di dalam suratnya, R.A. Kartini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sangat besar dalam hal kehidupan. Wanita bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga pembawa peradaban dunia. R.A. Kartini prihatin dengan rakyatnya yang masih tertindas dan harus selalu tunduk kepada laki-laki. Menurut R.A. Kartini, bangsa Indonesia tidak akan maju jika masih ada kesenjangan derajat di antara laki-laki dan perempuan. Menurut R.A. Kartini, agar bangsa Indonesia bisa maju, maka laki-laki dan perempuan harus bekerja sama. Materi berikutnya yaitu mengenai konsep pendidikan menurut R.A. Kartini. Konsep pendidikan menurut R.A. Kartini yaitu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat terhadap modernitas. Pendidikan merupakan langkah menuju peradaban yang lebih maju, di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam membangun bangsa. Kesetaraan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebebasan kaum perempuan. Berikutnya yaitu tujuan pendidikan perempuan R.A. Kartini adalah menjadikan kaum perempuan sebagai perempuan yang cakap baik, serta mandiri, yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya dalam masyarakat, menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, bertanggung jawab, mengatur rumah tangga yang mampu memegang dan mengatur keuangan. Berikutnya yaitu Sekolah R.A. Kartini. R.A. Kartini dan Rukmini membangun sebuah sekolah Kartini pada tahun 1903. Sekolah ini adalah sekolah khusus perempuan. Sekolah ini berada di Jepara. Awalnya hanya ada 9 murid di dalam sekolah ini, namun seiring berjalannya waktu, jumlah murid di sekolah ini bertambah. Keterampilan yang diajarkan di sekolah ini yaitu membaca, menulis, menjahit, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Ini mirip dengan konsep pendidikan yang digagas oleh R.A. Kartini tanpa melibatkan kurikulum pemerintah, karena tujuan dari sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan umum, tetapi juga pendidikan budi pekerti. Sekolah R.A. Kartini juga dibuka di Rembang. Sekolah Kartini juga mengajarkan materi agama, karena agama adalah materi dasar. Berikutnya yaitu faktor pendorong perjuangan R.A. Kartini. Ada faktor pendorong yang mempengaruhi R.A. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan, yaitu karena ingin membebaskan perempuan dari kebutaan dan kebodohan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan agar memungkinkan hak-hak perempuan untuk mendapat pendidikan yang setara.
karena perempuan pada masa itu tidak mengenyam pendidikan yang layak, sehingga mereka berpikir mundur dan hanya mengandalkan adat istiadat yang dianut oleh penduduk pribumi. Setelah itu, Kartini dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia karena telah memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia. Seperti pada bidang pendidikan dan pemikiran perjuangan terhadap kaum perempuan. Kedudukan perempuan pada masa sebelum dan sesudah R.A. Kartini. Pada masa sebelum R.A. Kartini, satu, perempuan tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, bahkan tidak diperbolehkan untuk bersekolah. Yang kedua, yaitu adanya perbedaan antara kaum wanita dan kaum laki-laki dengan ketidakadilan gender yang berdampak pada perempuan, seolah perempuan tidak mempunyai peran penting dan hanya dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Dan yang ketiga, ketika perempuan berusia 10 atau 12 tahun, kaum perempuan sudah dinikahkan. Berikutnya yaitu zaman sesudah masa Kartini. Yang pertama, kaum wanita sudah bebas dan diperbolehkan untuk bersekolah. Yang kedua, adanya kesetaraan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Dan yang ketiga, perempuan tidak dituntut batasan usia untuk menikah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.